Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Erlangga Putra. Saya di sini dan teman-teman ingin mempresentasikan Networking and Digital Communication dari bab 8 buku PTKI. Kami dari kelompok 6 ini berisikan yaitu Dandi Erlangga Putra dengan NPM 140810210032. Saya Divina Diksi, NPM 140810210020. Saya Sendrik Brawijaya 140810210054. Nah, di sini saya akan memperjelaskan dahulu tentang Clarke's Three Laws. Clarke mempunyai 3 aturan atau 3 hukum, yaitu when a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong. Jadi di sini itu jika suatu scientist atau suatu researcher dia membilang suatu itu adalah possible atau mungkin, maka dia itu hampir benar. Dan jika suatu itu impossible, maka itu tuh akan menjadi suatu yang salah. Clarke's achievement. Nah, di sini itu ada pula pencapaian-pencapaian Clarke, yaitu salah satu film atau karya tulis Clarke dijadikan atau diangkat di layar lebar. Nah, di sini ada filmnya yaitu HAL, Space Odyssey. Nah, Space Odyssey ini merupakan film yang terkait tentang resiko AI. Di dalam film ini, AI berkhianat karena inginkan kekuasaan terhadap manusia. Nah, lalu di sini ada Geostationary Communication Satellite. Device ini ditemukan oleh Arthur C. Clarke, yaitu bapak dari satelit. Satelit ini adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan komunikasi secara wireless dengan satu jaringan di angkasa mengikuti perputaran bumi. Nah, di sini tersendiri ada foto dari Arthur C. Clarke, yaitu bapak dari satelit. Teknologi komunikasi. Pada saat pertarungan di New Orleans, perang yang meraup banyak korban ini selesai setelah 2 minggu perperangan tersebut secara resmi diselesaikan. Hal itu merupakan gambaran bagaimana komunikasi terjadi pada masa lalu. Jadi pada perperangan di New Orleans ini, setelah 2 minggu perperangan diselesaikan, informasi tersebut baru sampai ke masyarakat yang jauh tempatnya di New Orleans. Yang kedua, definisi dari telekomunikasi adalah pada masa lalu yaitu komunikasi jarak jauh, sedangkan setelah beberapa perkembangan yang terjadi, definisi tersebut berubah menjadi komunikasi elektronik berbagai variasi. Ini merupakan salah satu elektronik pertama dalam jaringan komunikasi, yaitu Telegram. Nah, di sini adalah basis teknologi, yaitu hardware, software, dan people or brainware. Nah, sini ada jaringan dekat dan jauh. Dibagikan berdasarkan jarak, jenis jaringan ada 2, yaitu LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. LAN ini merupakan jarak yang satu gedung atau satu ruangan sehingga tidak terlalu jauh. LAN ini biasanya dihubungkan melalui Wi-Fi atau kabel Ethernet. Dan WAN ini tersendiri bisa berdirikan atas beberapa LAN. WAN ini tersendiri bisa menjangkau lebih dari satu gedung. Nah, di sini merupakan contoh dari komunikasi yang terjadi pada LAN. Jadi di sini ada jaringan yang dipusatkan oleh router dan tersebar kepada beberapa device atau perangkat. Lalu di sini ada WAN. WAN itu terdiri dari beberapa LAN, mau dari kabel maupun nirkabel. About Ethernet dan Internet. Nah, di sini tuh ada kepentingan dari bandwidth. Bandwidth itu adalah kecepatan transmit data. Nah, kecepatan transmit data ini sangat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Lalu yang kedua adalah komunikasi software. Komunikasi ini tentunya
harus dijalankan sesuai dengan protokol. Jika tidak dijalankan sesuai protokol, maka device tersebut tidak dapat menerima informasi atau mengirim informasi secara spesifik atau akurat. Lalu yang ketiga ada Internet Connection Technologies. Nah, Internet Connection Technologies ini adalah teknologi dari koneksi internet yang sudah dikembangkan hingga saat ini. Lalu di sini ada server yang terlihat seperti PC, namun isinya itu terdapat IBM yang sangat kuat sehingga bisa menyimpan data dari ratusan hingga ribuan komputer. Lalu selanjutnya adalah sebuah broadband yang terhubung dengan kabel ke device, lalu mengirimkan data ke satelit atau server secara wireless. Wireless Network Technologies. Nah, di sini dari teknologi wireless, kita mempunyai Wi-Fi dan WiMAX. Wi-Fi ini merupakan gelombang radio yang menghubungkan komputer lain atau perangkat lain dengan Wi-Fi access point atau Wi-Fi hotspot. Dan yang kedua adalah WiMAX. Dia hampir sama seperti Wi-Fi, tetapi dia lebih menjangkau wilayah yang sangat luas, seperti 2,5 hektar. Lalu di sini ada router. Router ini adalah alat yang digunakan untuk mengakses Wi-Fi secara kabel maupun nirkabel. Ini tuh berfungsi sebagai Wi-Fi access point tadi. Bluetooth teknologi. Bluetooth adalah suatu teknologi yang digunakan untuk menghubungkan satu device dengan yang lain. Namun, Bluetooth ini melakukannya dengan skala lebih kecil daripada Wi-Fi. Semisal menyambungkan dua smartphone atau dua device yang sama-sama memiliki fitur Bluetooth. Nah, di sini adalah ada contohnya, yaitu earphone yang wireless terhubung kepada suatu device yang lain. Dengan menggunakan Bluetooth, pengguna bisa menciptakan personal area network untuk perangkat yang mempunyai fitur Bluetooth yang dapat dihubungkan satu sama lain. 3G and 4G network. 3G dan 4G merupakan salah satu jaringan yang sebagian memakai prinsip WiMAX untuk menjangkau perangkat komputer atau device yang berpindah-pindah seperti atau mobile seperti laptop, smartphone, dan lainnya. Lalu di sini ada contohnya yaitu iPad yang telah tersambung kepada internet. iPad atau komputer mobile lainnya dapat tersambung dengan internet atau jaringan 3G dan 4G sesuai dengan lokasinya. Nah, ini ada pemuda Jepang yang menggunakan ponselnya untuk membayar minuman. Penggunaan jaringan komputer pada negara Jepang sudah sangat pesat. Contoh dari kecanggihannya ialah pembelian secara non-cash yang ada di atas tadi. Lalu di sini adalah standar-standar jaringan. Oke, specialized network. Specialized network ini ada dua yang ingin kita fokuskan, yaitu GPS dan digital money. GPS ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengetahui letak kita pada bumi. Cara kerja secara umumnya, GPS ini ialah sekitar 24 satelit mengirim signal kepada perangkat penerima signal, lalu perangkat penerima dapat menampilkan data-data yang dikirimkan satelit. Seperti lokasinya pada bumi itu berada di mana. Lalu digital money atau e-money adalah salah satu cara menyimpan uang yang memudahkan untuk transaksi jarak jauh dan secara cepat, tanpa melibatkan uang fisik yang harus diantar ke penerima, dan juga uang fisik yang membutuhkan tempat. Oke, di sini ada contoh yaitu GPS untuk membantu tunanetra dalam navigasi. Yang kedua ialah tim SAR menggunakan GPS untuk navigasi dataran maupun lautan yang berbahaya. Lalu di sini adalah GPS digunakan untuk melihat peta perjalanan pada iPhone. Baru yang terakhir ini ialah GPS menawarkan aplikasi yang menampilkan data tempat yang berada di sekitar Anda. Lalu yang kelima ini adalah contoh dari digital money tadi. Setiap hari stok market mentransaksikan jutaan hingga miliaran secara elektronik. Hal ini dimungkinkan oleh digital money. Nah, yang kedua ini ialah the network advantage. Setelah kita mengetahui dari spesialisasi tadi, kita sekarang menyimpulkan apa sih dari kemajuan teknologi ini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pengguna dapat membagikan datanya dengan mudah. Yang kedua,
Pekerjaan dapat dimudahkan karena perintah atau program dapat dikirimkan kapan saja melalui jaringan. Menyimpan data yang banyak menjadi lebih mudah. Sekarang lanjut. Nah, jadi jaringan itu memungkinkan orang untuk berbagi data dan program perangkat lunak, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di kantor tanpa jaringan, orang sering mengirimkan data dan perangkat lunak dengan sneakernet, yaitu dengan membawa disk dan flash drive antar komputer. Dalam LAN, satu atau lebih komputer dapat digunakan sebagai file servers, yang adalah gudang software dan data yang telah di-share oleh beberapa pengguna. Beberapa aplikasi software bisa diaplikasikan sebagai groupware, yakni program yang didesain untuk membantu menggabungkan pengguna dalam mengerjakan suatu dokumen pada waktu yang bersamaan. Nah, terus ada juga lisensi. Beberapa lisensi itu memungkinkan perangkat lunak untuk diinstal pada server file selama jumlah penggunanya simultan tidak pernah melebihi jumlah salinan lisensi. Beberapa perusahaan juga menawarkan site licenses atau network licenses yang mengurangi biaya untuk banyak salinan atau hapus batasan penyalinan dan penggunaan perangkat lunak di situs jaringan. Terus juga ada istilah data translation software, itu buat saling membaca dan memodifikasi file. Nah, terus di sini ada networking yang berarti kurang lebih sekedar mengirim dan menerima message. Hampir semua program email klien itu punya yang namanya Standard Internet Protocols, yakni SMTP, itu Simple Mail Transfer Protocol, dia buat ngirim email, terus POP, Post Office Protocol, atau IMAP, Internet Messages Access Protocol untuk menerima email. Terus ada juga yang namanya webmail, itu web-based email, contohnya kayak Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, NIOL, itu pelayanan yang didesain untuk bisa diakses langsung dari web browser. Terus ada webhook, itu sepotong kode tak terlihat yang secara diam-diam memberitahu pengirim tentang kapan pesan dibuka dan dapat melaporkan informasi lain tentang mesin pengguna atau perangkat lunak email pada saat yang bersamaan. Terus ada juga attachment, itu perlu dikonversi sementara ke teks ASCII menggunakan semacam skema penyandian sebelum dapat dikirim melalui internet surat. Nah, terus sekarang kita bakal ngomongin tentang email issues. Nah, sebagian besar pesan email itu dikirim ke seluruh dunia adalah yang tidak diminta atau email sampah atau juga bisa dibilang spam. Nah, bahkan dengan filter terbaik, beberapa spam itu bisa menyelinap dan membuang waktu orang sibuk yang harus menghapusnya. Terus ada juga bogus atau email palsu, ini tuh dirancang untuk mengelabui orang agar memasuki situs phishing, yang dimana itu adalah situs web untuk menangkap nomor kartu kredit dan informasi keuangan sensitif lainnya. Next. Terus masuk lagi ke mailing list. Mailing list itu memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam grup diskusi email tentang topik minat khusus. Nah, kecil dan lokal atau besar dan juga global. Sebuah mailing list itu dapat dikelola oleh manusia atau juga oleh program perangkat lunak. Dalam moderated group, moderator itu ditunjuk bertindak sebagai editor, menyaring pesan yang tidak relevan dan tidak pantas, dan juga memposting sisanya. Terus ada news groups, web forums, dan blogs. Kalau news groups itu kayak diskusi publik buat subjek tertentu. Secara tradisional sih didistribusikan melalui jaringan news group seluruh dunia yang disebut Usenet. Pesannya diposting di papan buletin virtual untuk dibaca siapa saja dan bisa kapan aja. Terus kalau web forums itu dibangun di atas aplikasi web dan diaksesnya melalui browser web, jadi nggak melalui email. Beberapa forum adalah urusan keanggotaan saja dan terlarang bagi non-anggota. Banyak juga forum memiliki opsi untuk melihat threaded discussions. Nah, ini tuh diskusi di mana postingnya itu diatur berdasarkan topik, terus disebut threads, bukan berdasarkan waktu. Nah, ini juga banyak istilah lagi, kayak ada lurkers, itu pengamat yang diam dan tidak terlihat, yang tidak berkontribusi pada diskusi. Dan ada juga blog, ya, itu kependekan dari web blog, adalah jurnal online dan seringkali itu ada gambar sama medianya yang sering diperbarui dan diposting di situs web publik atau semi publik. Berbagai aplikasi web menyederhanakan proses pembuatan dan pengeposan blog. Terus ada juga blogger, nah itu yang nulis blog biasanya juga nulisnya tentang kehidupan pribadi, politik, seni, bisnis, teknologi, dan apa aja yang
mau ditulis sama blogernya itu. Terus ada microblog, itu suatu blog, tapi biasanya dia kurang dari 200 karakter, dan juga kayak dilihatnya sama orang segelintir orang atau kelompok yang terbatas gitu dan dipilih oleh penggunanya tersebut. Terus ada blogosphere, itu sering disebut dan terus berkembang menyediakan jalan keluar untuk populasi penulis yang sangat beragam. Next. Nah, terus kita masuk ke instant messaging, itu instant messaging, text messaging, and teleconferencing. Real-time communication. Nah, mailing list, forum, dan blog menggunakan komunikasi asinkron. Kayak poster dan pembaca itu tidak harus masuk secara bersamaan. Jaringan komputer juga nawarin banyak kemungkinan untuk komunikasi real time, kayak pesan instan atau IM telah dimungkinkan sejak zaman akses internet hanya teks. IM ini mirip sama kayak text messaging. Terus jenis lainnya dari komunikasi online real time itu ada chat room. Ini bisa publik atau pribadi, kayak ruang konferensi virtual, di mana orang-orang dengan minat atau motivasi yang sama itu dapat mengetik pesan satu sama lain dan menerima tanggapan yang instan. Terus peserta juga dapat mewakili diri mereka sendiri dengan avatar. Ini tuh kayak tubuh grafis yang mungkin terlihat seperti sketsa kartun sederhana, gambar 3D, atau ikon abstrak yang eksotis. Dan sebuah video teleconferences itu memungkinkan 2 orang atau lebih untuk berkomunikasi tatap muka jarak jauh dengan menggabungkan video dan teknologi komputer. Nah, terus sekarang masuk ke komputer teleponi, itu ada voicemail, yang dimana adalah sistem pesan suara, dan banyak fitur dari sistem email, termasuk kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan meneruskan pesan. Voicemail sendiri itu contoh familiarnya ada komputer teleponi integration atau CTI, dia menghubungkan komputer dan telepon untuk mendapatkan produktivitas. Nah, internet teleponi atau bisa disebut juga voice over IP atau VoIP itu telah menjadi komunikasi yang sah, petitor ke perusahaan telepon tradisional. Dengan VoIP, panggilan telepon Anda dilakukan melalui internet daripada jaringan telepon. Cara lain adalah dengan menggunakan PC yang terhubung ke internet. Oke, sekarang kita masuk ke jejaring sosial, permainan peran, dan komunikasi virtual. Seperti yang kita tahu, email, SMS, sosial media, forum web, blog, dan berbagai teknologi komunikasi jaringan lainnya itu telah mengubah cara masyarakat itu berteman dan menciptakan komunitas. Contoh nyatanya itu seperti Facebook, sebuah media informasi di mana informasi yang tersedia itu dipilih oleh kitanya sendiri. Seperti koran, media ini juga dapat menjadi sesak apabila terlalu banyak teman yang memposting terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang mengatasi hal tersebut dengan menyembunyikan postingan tersebut melalui orang yang oversharing. Nah, selain dari sosial media, tidak menutup kemungkinan berbagai media lainnya seperti game online game online multi pemain masif atau MMORPG termasuk Age of Conan, EVE Online, dan World of Warcraft. Game-game ini dapat mendukung ratusan ribu pemain secara bersamaan di dunia maya yang selalu ada 24/7. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebaran informasi. Yang pertama ada social bookmarking. Ini adalah sebuah layanan online yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui halaman web yang paling banyak dilihat orang pada saat itu, seperti web yang sedang trending, seperti pada Digg dan Dell.ico.us. Media sharing. Ini merupakan jenis lain dari kolaborasi jaringan, di mana aplikasi ini memungkinkan para penggunanya untuk berbagi dan mengedit konten multimedia di internet. Contoh terkenalnya itu seperti Google atau YouTube. Wikis. Disingkat dari Hawaiian, istilah wiki-wiki berarti cepat.
Jadi wiki ini adalah situs web yang awalnya dirancang untuk memungkinkan siapa saja untuk dapat mengakses, berkontribusi, dan memodifikasi konten. Yang terakhir, crowdsourcing. Crowdsourcing ini tugasnya itu untuk mengalihdayakan tugas ke komunitas besar orang. Mungkin sukarelawan daripada ke komunitas kecil seperti sekelompok spesialis yang dikontrak. Crowdsourcing telah digunakan oleh produsen pakaian untuk meminta desain, politik, kelompok aksi untuk pengorganisasian, pialang bakat ilmiah untuk menghubungkan pencari penelitian dengan pemecah, dan banyak lagi. Beberapa jenis crowdsourcing itu seperti permintaan fotografi yang dapat mengancam mata pencarian para profesional yang tidak bisa bersaing di pasar jutaan. Sekarang ada netiquette dan etika dalam mengirim pesan di dunia maya, di dunia internet. Jadi beberapa tips yang dapat dilaksanakan itu kita bisa katakan apa yang menjadi maksud kita, dan dalam penyampaiannya itu kita harus hati-hati. Yang kedua itu kita bisa tetap efisien dalam mengirim pesan, dan yang terakhir ada koreksi pesan Anda. Sumber daya bersama atau sharing resources. Di dalamnya itu terdapat peer computing, jadi contoh nyata dari peer computing ini kembali pada bulan Mei tahun 2000, sebuah perusahaan teknologi yang disewa oleh band rock Metallica mengungkapkan bahwa ada kurang lebih 322.000 pengguna Napster yang mendistribusikan musik mereka secara ilegal. Industri rekaman Asosiasi Amerika menggugat perusahaannya karena perangkat lunaknya itu memungkinkan pengguna untuk mengunduh rekaman berhak cipta tanpa membayar perusahaan rekaman atau artis. Server Napster tidak berisi rekaman ilegal, sedangkan itu hanya menampilkan tautan ke rekaman tersebar di seluruh net. Orang yang menggunakan Napster menerapkan peer-to-peer computing, atau lebih khususnya berbagi file peer-to-peer. Hal ini memungkinkan penggunanya itu untuk membuat file musik pada hard drive daripada mempostingnya di server pusat. Yang kedua ada grid computing. Seperti P2P, ini merupakan sebuah bentuk komputasi terdistribusi. Tapi komputasi grid bukan tentang berbagi file. Ini tentang berbagi kekuatan pemrosesan. Salah satu jenis komputasi grid kadang-kadang disebut volunteer computing, yang melibatkan pembuatan jaringan virtual komputer yang tersebar secara geografis untuk mengerjakan masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan dengan satu mesin atau LAN. Contoh paling terkenal adalah SETI at Home, atau SETI at Home ssl.berkeley.edu. Sebuah program yang menyatukan PC di seluruh internet menjadi semacam virtual superkomputer yang menganalisa data teleskop luar angkasa untuk mencari kehidupan di luar bumi. NS program SETI at Home ketika diinstal pada PC menggunakan waktu idle komputer untuk melakukan perhitungan dan mengirimkan hasilnya kembali ke kantor pusat SETI. Jutaan PC di seluruh dunia dapat melakukan pekerjaan superkomputer bernilai jutaan dolar dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan yang terakhir adalah cloud computing. Sumber daya yang tampaknya berasal dari awan di suatu tempat di internet, bukan dari komputer tertentu. Aplikasi, data, server, dan sumber daya lainnya di luar sana di suatu tempat. Tidak masalah dimanapun Anda berada, asalkan tersedia internet gitu. Beberapa perusahaan termasuk Amazon, Google, Adobe, Microsoft, Mozilla, dan Apple telah mengembangkan teknologi komputasi awan yang menjembatani kesenjangan antara aplikasi web dengan aplikasi desktop. Jadi ini contoh yang tadi, proyek SETI at Home, itu di mana dia menyinkronkan kekuatan pemrosesan computer sharing yang terhubung dari seluruh dunia. Siapapun dapat menyumbangkan waktu PC mereka yang tidak terpakai untuk SETI at Home. Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis dimulai setiap kali PC Anda tidak sedang digunakan.
Sekarang kita akan membahas perspektif dalam komunikasi digital. Hubungan antara mesin dengan pikiran, neuroprosthetic, yang telah menjadi area yang diminati untuk studi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian di bidang ini mengembangkan perangkat untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang atau rusak dari sistem saraf. Anggota badan robot, teknologi yang digunakan di teknologi ini itu telah memberikan mobilitas ketangkasan kepada korban yang tak terhitung jumlahnya akibat kecelakaan, penyakit, atau bahkan perang. Nah, contoh nyatanya itu seperti implan koklea dan implan visual, yang merupakan dua contoh dari BCI atau Brain Computer Interface. BCI ini dapat bersifat invasif, melalui pembedahan di dalam tengkorak, atau non-invasif, atau digunakan di kepala. BCI invasif telah berhasil memulihkan penglihatan, pendengaran, dan gerakan anggota badan. Tetapi harganya bisa mahal dan berisiko. Karena BCI non-invasif melibatkan sensor dalam helm, hairnet, atau kopiah, BCI non-invasif ini tidak dapat mengukur gelombang otak dengan akurasi BCI invasif. Tetap saja, kita dapat menemukan aplikasi dalam game, terapi perilaku, kursi roda pengontrol, dan berkomunikasi saat berbicara dan motorik pusat saat sedang berfungsi dengan tidak baik. Kedua jenis BCI ini merupakan subjek penelitian intensif yang menggabungkan biologi, psikologi, dan teknologi. Nah, seperti yang ada di gambar di sampingnya itu salah satu pendiri emotif, game emotif Epoch, Tan Lee, menggunakan headset yang dapat merasakan senyum dan kedipannya, menghasilkan output yang dapat menggunakan robot kartun yang mencerminkan ekspresinya. Sistem emotif adalah salah satu dari banyak perusahaan yang mengembangkan BCI yang akhirnya memungkinkan orang untuk memerintahkan komputer menggunakan pikiran. Oke. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.